sebelum kita keluar kelas itu, beliau bilangnya gini, orang Kristen itu kan kayak ibaratnya kursinya dulu ada, baru yang bikin ada gitu loh, yang tukang kayunya ada. Nah itu tuh analogi sebenarnya karena kan di konsep Kristen itu Yesus itu. Selamat malam kawan-kawan bercerita. Kembali lagi bersama saya Davida Ruston Hussein di acara berbagi cerita di balik berita. Ini merupakan edisi yang spesial ya malam hari ini karena kita akan berbicara langsung dan mengulas tentang A Journey Towards Building Peace Personal to Global bersama pelakunya langsung, bersama orang yang sudah banyak menekuni kerja-kerja perdamaian, dan aku kira banyak pengalaman yang bisa di-sharingkan di sini karena juga selain dia non-muslim, karena kita juga menyambut Natal pada malam hari ini, persiapan Natal dan lain-lain. Jadi kita akan mengulas lebih panjang lebar tentang bagaimana perdamaian yang udah dilakukan, gerakan-gerakan perdamaian yang udah dilakukan oleh someone ini yang banyak mungkin akan menginspirasi banyak orang dalam tanda kutip. Oke, kita langsung undang saja Kak Abida di forum ini. Cek. Halo Kak. Sehat. Semoga nggak ketiduran ya teman-teman dengerin kita ngobrol. Tapi asik loh sebetulnya. Ada hal-hal yang menarik karena ini apalagi kita edisi spesial ya. Kita akan ngulas banyak tentang, ya tahu lah kenapa, karena kita kolaborasi dengan Wahid Foundation, lalu kakak personal di Wahid Foundation juga, kita akan ngulas tentang tema-tema perdamaian. Tapi yang menarik dan spesial malam hari ini kan kita menjelang Natal nih, 2 hari lagi, di 25 juga teman-teman Kristen sama teman-teman Katolik juga akan merayakan Natal. Nah, yang menarik lagi adalah Kak Ida ini kan as a Wahid ya. Jadi, dan Wahid juga punya visi atau tagline Seeding Peaceful Islam. Itu kan Kak Ida di situ. Menurutku itu menarik untuk digali. Nah, malam hari ini kita akan ngulas itu bersama Kak Ida. Untuk pertama sih, Kak. Pertama banget ya. Kenapa sih Kak harus sorry. Apa yang buat Kak Ida terpanggil untuk mendedikasikan diri di di isu-isu perdamaian, Waduh, pertanyaan pertamanya aja ceritanya udah panjang, Fit. Iya, masuk ini. Sendiri kayaknya. Oke. Dari mana ya? Ini kayaknya agak ada yang feedback deh. Suaraku aku dengar sendiri. Enggak ya? Oh iya? Ya udah, oke, sip. Ya, jadi selamat malam teman-teman. Buat yang belum kenal, sok terkenal banget ya. Aku Ida, Aprida, sering dipanggil Aprida. Dulu biasanya kalau sama David biasanya curhat-curhat galau gitu ya, Fit. Malam ini kita curhatnya agak-agak serius. Semoga sharing-sharing teman aja sih. Sebetulnya ceritanya panjang gitu ya. Kenapa? Sesuai judulnya juga sebetulnya berangkat dari personal gitu. Jadi kalau boleh cerita, aku kan dulu tinggal dan besar itu di luar Pulau Jawa, di provinsi yang kayaknya nggak semua orang juga tahu kalau ditanya, itu di mana ya gitu. Sebuah provinsi namanya Jambi, tapi kalau dari teman-teman di sini kayaknya mudah-mudahan semuanya tahu ya. Dan memang sebenarnya tahu lah mereka. Ada yang nggak tahu Jambi itu pulau mana gitu. Ada ya. Iya.
Nah, jadi waktu itu aku lahir di sana dan sekolah di sana sampai SMA gitu. Hmm. Nah, selama sekolah sebenarnya aku bertetangga itu nggak ada masalah ya, baik-baik aja. Nah, tapi ada beberapa kejadian-kejadian di sekolah yang kalau aku refleksikan itu jadi titik-titik yang mengantarkan aku sekarang ke sini gitu, ke isu ini. Jadi waktu SD itu aku sendirian di angkatanku, karena kan kalau SD itu dulu aku kelas satunya satu kelas, kelas 2 dua kelas, kelas 6 satu kelas gitu ya, karena sekolah negeri dan kecil. Nah, jadi nggak ada pelajaran agama di sekolah. Terus aku itu setiap bulan, dulu zamannya bulan ya, ketahuan yang katanya. Cetruan 3 bulan kan, 3 bulanan Iya, ya, 3 bulanan 4, pada gitu. 4 bulan bukan sih, Fit? Terus 3 apa 4 bulan ya? Ya itulah ya. 3 bulan, oh iya Cetruan 4 4 4. Ya. Terus Jadi setiap kali mau terima rapor, itu aku harus bawa nilai agama dari gereja gitu. Nah, anehnya setiap kali aku bawa nilai form nilai agama gitu ya, terus aku kasih ke guruku, waktu terima rapor itu tuh nggak match antara form yang aku kasih dengan yang keluar di rapor. Jadi misalnya nih nilainya yang dikasih 8 gitu ya yang di form, yang keluar di rapor itu yang di cuma tengah gitu. Nah, iya tapi waktu kenapa itu itu kan Kak? Dikurangin sama gurunya. iya, nah waktu itu kan kayak nggak ngerti-ngerti juga kan, jadi kayak ya udahlah gitu, nggak terlalu peduli juga karena memang kalau orang tuaku sendiri sih agak-agak unik gitu ya, fokusnya tuh ke mata pelajaran matematika kayak misalnya matematika yang kayak gitu-gitu eksakta yang lebih difokus. Eksakta. Jadi nggak terlalu ambil pusing juga di situ. Nah, terus pas aku SMP, nah ini nih ada pengalaman unik lagi gitu. Jadi aku punya guru agama Islam, terus dari kelas 1 sampai kelas 3 kalau nggak salah sama bapak itu juga. Tapi aku intinya sering kali bertemu beliau lah gitu dalam konteks belajar di kelas maupun waktu itu aku juga ditunjuk jadi anak OSIS gitu. Nah, beliau tuh uh, pembina OSIS. Nah, kalau misalnya di sekolah negeri itu kan kalau misalnya lagi pelajaran agama Islam, biasanya yang selain Islam itu boleh stay, boleh keluar gitu kan. Nah, aku sama Ya, teman-teman betul. memilih keluar biasanya, tapi memang kayak setelah dipersilakan biasanya ada preambulnya dulu tuh beliau kan ngomong-ngomong dulu, baru bagi yang muslim silakan keluar. Nah, di opening Bapak itu seringkali isinya tuh sebetulnya agak tendensius ya, memojokkan. Misalnya nih, kan kalau orang ini open mic semua kan ya, mudah-mudahan teman yang dengerin, ini cuma sharing pengalaman aja. Jadi, misalnya gini, kalau Kak, orang sorry agak putus-putus. serius, Serius. Ini agak putus-putus. Ya berdoa. Oke, lanjut. Next. Nah, lagi seru-serunya padahal ngobrol. iya, Terus. kasihnya lah ya, Fit, kalau misalnya itu. Jadi aku coba pelan-pelan. Jadi, Oke. Jadi sebelum kita keluar kelas itu, beliau bilangnya gini, orang Kristen itu kan kayak ibaratnya kursinya dulu ada, baru yang bikin ada gitu loh. Yang tukang kayunya ada. Nah, itu tuh analogi sebenarnya karena kan di konsep Kristen itu Yesus itu datang kan yang kita anggap sebagai Tuhan kayak gitu. Tuhan. Itu Betul. tentang analoginya itu udah tendensius dan membuat aku nggak nyaman gitu berhadapan dengan beliau. Terus yang sering lainnya adalah ketika rapat-rapat OSIS itu sering banget dilakukan di musola sekolah. Yang waktu itu aku nggak bisa join masuk ke situ gitu. Kalau sekarang sih kayak ke teman-teman ya udah sih masuk aja gitu. Ada yang boleh gitu kan, selama kayak nggak sedang haid atau apa gitu. Nah, tapi waktu itu aku nggak dibolehin, jadi aku semakin merasa apa ya, terpojokkan gitu loh. Terdiskriminasi. Iya, terdiskriminasi gitu lah. Jadi, dan karena mungkin waktu itu fase perkembangannya dari anak-anak ke remaja itu sangat pengaruh ke aku gitu. Aku sampai nggak percaya diri
tampil sebagai orang Kristen gitu. Di Jadi kayak lingkungan pendidikan terutama ya. iya, dan teman-teman juga gitu. Kecuali kalau di rumah, karena di rumah kan rasanya aman gitu. Eh, apa karena Terus tadi dari SD, dari fase anak-anak ke remaja, perlakuan kayak gitu, mungkin kalau aku ingat-ingat sekarang kayaknya ya nggak penting-penting amat juga sih, tapi buat remaja itu penting gitu. Sampai ngerasanya kayak jadi orang Kristen itu kayaknya nista banget gitu, najis gitu loh. Jadi kayak ngerasa ada rasa minder minder sendiri, terutama ketika oh ya, berkumpul atau ketemu dengan yang punya otoritas. Kalau misalnya tetangga, teman-teman tuh nggak terlalu gitu ya, karena mungkin pengalamannya ya masih setara gitu. Tapi kalau yang punya otoritas kayak tadi guru, terus misalnya tokoh-tokoh agama gitu, itu aku ngerasa kayaknya aku nggak pantas, atau ya ada rasa kayak lebih insecure rendah lah, gitu. lebih rendah gitu, karena aku Kristen, terus Dan mungkin minoritas lagi ya kan. ya karena makan babi gitu-gitu kan, kayak gitu. Nah terus uh, Kan babi. hidup Terus berlangsung ya kan. SMA aku baik-baik aja, guruku nggak ada yang dan nggak ada pengalaman yang aneh-aneh. Tapi ternyata si feeling itu masih terus kebawa gitu loh, Fit, sampai lulus kuliah. Pas di kuliah juga karena beragam banget. Aku dari Jambi, kuliahnya di Depok, itu kan melting pot banget ya. Dan dosen-dosen, apalagi kalau aku kan ambilnya jurusan psikologi, semuanya terbuka, teman-teman terbuka gitu, nggak ada yang apa namanya, menjurus beda-bedain lah ya. Dia Islam, dia Kristen, dia ya. Katolik, nggak ada beda-bedain ya. Karena udah Nah sampai dewasa akhir juga kan. betul. Terus yang jadi titik keduanya adalah ketika aku lulus kuliah, aku kerja, terus aku ngerasa bosan banget di kerjaan ini, sampai aku cari-cari kegiatan lain yang kira-kira kayaknya ini bakal jadi bahan bakar baru gitu. Nah, singkat cerita, aku ikut organisasi kepemudaan, yang dimana salah satunya itu adalah ikut yang namanya Youth Adventure and Youth Leader Forum. Jadi, waktu itu kita disuruh jalan berkelompok bertiga orang dari Kaliurang, Yogyakarta, sampai ke Jakarta dalam waktu 2 hari 2 malam, dan cuma dikasih uang 100.000. Jadi di hari Jalan pertama, 3 orang ya, dan kita harus cari cara dari Kaliurang gimana ke Yogyakarta. ke Jakarta. Ke Jakarta 2 hari. Dan itu My harus God. ditempuh dalam 2 hari 2 malam karena ada misi di setiap harinya. Ya. Jadi di hari pertama misi kita itu adalah journey of receiving. Jadi merasakan pengalaman ditolong orang lain. Misinya gitu. Jadi kita waktu itu cari-cari bantuan, terus pokoknya saving si modal kita ini supaya kita bisa nyampe Jakarta di hari ketiga, intinya gitu kan. Nah, intinya seharian itu kita udah jalan cari-cari bla 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 bla, udah sore, kita udah ngetok-ngetok, udah coba beberapa channel lah gitu ya, dan itu nggak boleh pakai duit pribadi. Akhirnya kita waktu itu aku bertiga sama temenku tuh ketemu pesantren di Sleman. Terus temenku ini ngide gitu, gimana kalau kita nyoba nginep di pesantren aja, pasti kan gratis nih gitu. Terus aku dengan Bertiga. Pada akhirnya terus. Nah, terus aku tuh waktu temanku bilang gitu tuh aku deg-degan setengah mati, kayak nggak ada cara lain ya nih gitu, kayak aku kan tuh nginep di Secara pesantren masih tuh. trauma ya waktu itu ya. Iya, aku nggak nyadar loh sebetulnya itu pengalaman traumatis setelah aku kayak diperhadapkan dengan pilihan itu, karena kan selama ini aku masih bisa milih jalur yang kira-kira nggak usah ketemu sama otoritas atau pemuka agama Islam gitu kan. Nah, ya udah akhirnya setelah aku pikir-pikir ini udah sore banget, kalau misalnya kita nggak nginep
kita nggak bisa reserve energi buat ngelakuin misi selanjutnya, dan aku egois banget gitu kan. Akhirnya temenku tuh maju duluan, terus dia bilang sama waktu itu yang baru yang ada di dalam tuh cuman bunyainya gitu. Jadi Bu boleh nggak gitu, ini teman kelompok saya tapi ada satu yang non muslim gitu, Kristen gitu kan, kata boleh. Terus kayak ayo boleh Waktu itu gitu dari, kan. sorry, aku putus. Waktu itu dari 3 orang itu, berarti kakak Kristen satu-satunya? Ya Yang non-muslim satu-satunya? ada nggak tau Angga ada di sini apa. Ada Angga, dia anak di Surabaya, aku kayak gitu. Udah kan, terus ya udah singkat cerita kami masuk, terus dikasih makan, terus waktu itu bukan kiai, Pak Ustadz gitu datang, terus waktu datang diajak ngobrol kan. Kak, sorry, putus-putus sekarang. Oke. Nah jadi Aduh, mana ya? Aku sayang banget sih, karena ceritanya itu menarik banget. Beneran, daripada keputus-putus. Karena mungkin teman-teman yang melihat juga agak keputus-putus ya. atau teman-teman kasih Jadi, kode putus-putus ya suaraku. ya kode aja ya teman-teman viewers, kawan-kawan berita bercerita, kalau putus-putus silahkan kasih kode ya di bawah. Oke, kalau mau tanya juga nanti silahkan di kolom komen. Oke, lanjut. Iya, jadi ada Amalia, maaf ya aku kan nge-track. Halo. Jadi mana ya tadi? Oh, sampai dikasih makan kan? Makanlah kita. Ya. Kan enaknya, oh tidak terputus-putus kok. Terus Pak Ustadznya udah dateng nih, Fit. Terus ngobrol-ngobrol gitu kan, ini kalian dalam rangka apa gitu-gitu, dari organisasi apa, bla 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 bla. Terus dia bilang gini, itu kayak salah satu turning point-nya sih. Jadi beliau bilang, ya jangankan sesama manusia gitu, kucing aja kita pelihara, kita jagain, kita bantu gitu. Apalagi ya saudara sesama manusia gitu loh. Jadi itu tuh mungkin sesuatu yang klise ya, cuman karena aku punya pengalaman yang gak menyenangkan itu, aku tuh merasa sangat melihat itu loh, Fit. Kayak wow, aku sebagai orang kafir atau yang tadi aku persepsikan najis ini bisa diterima sebegitunya gitu sama si Pak Ustadz ini. Dan bahkan tau gak sih, Fit, kita tuh dimodalin duit jajan buat ngelanjutin perjalanan. Kayak haru banget. Dimodalin? Iya. Waktu itu selain kasih makan, dia penginapan dimodalin juga waktu itu. Gitu. Jadi itu benar-benar pengalaman yang mengharukan banget buat aku, sampai aku bikin tulisan, dan teman-teman sekelompokku tuh nggak tahu bahwa pergolakan emosi yang aku alami itu sehebat itu waktu itu gitu. Jadi kayak waktu mereka baca tulisannya, waktu aku sharing juga setelah kita nyampe di tempat tujuan tuh kayak wah, sampai si Angga tuh teman satu kelompokku, wah maaf ya Kak Pida gitu, aku nggak tahu, tapi kayak aku bersyukur juga bahwa kita ngambil pilihan itu waktu itu gitu. Kalau enggak mungkin enggak. Nah, singkat cerita, mungkin masih akan traumanya masih akan melekat ya sampai sekarang. Benar. Gitu. Nah, jadi dari situlah kayak, dan di organisasi ini namanya Gerakan Mari Berbagi, isinya memang kayak pengen cita-citanya Indonesia untuk semua gitu kan. Jadi yang dipromot itu juga nilai-nilai keberagaman gitu. Jadi dari situlah aku mulai oke, kayaknya ini jadi salah satu turnku deh gitu secara personal gitu. Makanya aku gabung di organisasi ini. Nah, seiring berjalannya waktu, aku terhubung dengan Wahid. Waktu itu ada anak organisasiku yang kerja di Wahid. Terus dia ngajakin buat bantuin acara International Peace Day waktu itu tahun 2014 gitu. Nah, dari situlah kenal. Nah, sampai situ dulu. Jadi kayak oke, jadi semakin titik-titik tadi dari pengalaman personal yang dari SD, SMP, terus yang organisasi Youth Adventure itu di Gerakan Mari Berbagi, terus ketemu Wahid gitu. Itu kayak
connecting the dots gitu loh, Fit. Sampai situ doang. Jadi memang apa pengalaman pribadi waktu itu yang ngantarin sampai sekarang untuk berdedikasi di isu-isu perdamaian, Pak. Ya. Apalagi ketika kecil sempat merasakan sendiri gimana sampai didiskriminasi waktu pelajaran, waktu di sekolah, akhirnya sampai minder di pertemanan. Kan itu kayaknya ngerasa kalau di mereka yang ngerasain sendiri kayak itu mengaruh banget ke psikis, ya sih? Ngaruh banget ke psikis kan? Iya dan gini, Oke, kakak lanjut. Kakak lanjut. nggak jadi. Lanjut, Fit. Dan ngaruh banget ke psikis. Tapi turning point tadi menurutku juga sangat mungkin banyak orang juga merasakan hal yang sama ketika orang nggak pernah bersentuhan lalu satu case dibuat kesimpulan dia akan menyimpulkan bahwa oh ya misalnya Islam itu teroris, ya kafir itu ya pasti kristenisasi, akan melakukan kristenisasi dan lain-lain. Padahal di situ nggak pernah kita melakukan ruang perjumpaan yang seakrab dan sehangat yang misalnya orang-orang pertemanan biasa. Berarti kan sebetulnya kuncinya di perjumpaan kan? Ya. Sebetulnya. Sampai sekarang sih aku masih percaya itu sih. Jadi nggak pernah cukup dialog, perjumpaan, pertemanan gitu ya. Jadi menurutku yang jadi salah satu faktor yang membuat aku juga nggak terlalu mungkin tertutup karena tadi pengalaman di sekolah oke dengan otoritas, tapi dengan teman dan tetangga itu super baik gitu loh. Jadi ada pengalaman yang mereserve gitu ya, merawat tadi kita juga tetap terbuka gitu, tidak jadi total gitu. Nah, Kak, tadi kan tentang cerita diri ya, sampai berdedikasi sedemikian rupa ke isu-isu perdamaian. Toh secara background pendidikan kan psikologi juga ya ada korelasinya sih sebetulnya, ada korelasinya. Tapi dan tadi sempat diceritain kan kenapa sampai bertemu di Wahid dan lain-lain. Kenapa kakak waktu itu lalu oh ya aku mau di Wahid aja deh, aku mau nyoba kerja di sini. Kenapa kakak menentuin pilihan itu waktu itu? Padahal waktu itu juga mungkin turning point ya, tapi waktu itu lembaga ini lembaga Islam yang dari tagline-nya aja being peaceful Islam, dan ini kan Islami banget ya artinya. Iya, kalau kan itu aku magangnya tahun 2014 yang ngurusin bantuin International Peace Day gitu. Di situ tuh aku belajar dan memang dari perspektif Islam, promoting peaceful Islam gitu. Tapi yang dirangkul itu semua, bahkan kayak aku selama ini nggak pernah sampai saat itu ya kayak wow ada yang namanya penghayat kepercayaan gitu. Itu baru dari di Wahid aku taunya gitu. Oh ternyata dari selain 6 itu ada penghayat itu tahu ya? Enggak, baru di Wahid taunya ada agama penghayat gitu. Jadi wow ternyata ada lagi yang lebih minoritas gitu loh daripada aku gitu kan. Aku termasuk minoritas kan. Itu jadi yeah. Nah, jadi waktu magang itu banyak banget, seneng banget gitu karena dengan banyak komunitas waktu itu yang bantuin, terus ngelihat gimana nilai-nilai Gus Dur, terus yang di reserve sama anak-anaknya sampai sekarang kayak gitu. Nah pas itu setelah itu aku kayak perjalanan hidup yang lain sekolah lagi, terus tahun 2017 aku balik lulus S2 gitu. Terus waktu itu pas banget lagi bukaan kerjaan di Wahid gitu. Terus aku kayak karena emang open recruitment ya waktu itu. Dan juga dengan isunya ya udah
di aku coba gitu. Terus ya ya senang banget dan apa namanya ibaratnya tuh kayak dibayar untuk ngerjain hal yang kita emang suka gitu, Fit. Jadi Suka. Mm-mm. suka dan concern gitu ya. Jadi kayak terlepas dari profesional pun di organisasi maupun di sehari-hari tuh aku memang udah embedded, udah apa ya terinternalisasi gitu loh ke diriku sendiri untuk apa nih yang bisa aku lakukan gitu untuk promote Iya. diversity gitu-gitu. Gitu. Jadi emang waktu itu nggak ada mikir bahwa di Wahid memang ngasih pengalaman yang banyak banget di Kak Bida. Justru tahu agama, kepercayaan juga dari Wahid waktu itu. Sebelumnya ngerasa bahwa dirinya sebagai minoritas banget kan sebelumnya. Tapi respon Iya, keluarga gimana pada waktu itu? Nggak marah tuh? Ini kok orang Kristen masuk lembaga Islam atau diomelin lah duluan gitu? Enggak. orang tuaku tuh sempet nanya sih ini organisasi apa gitu kan, lagi apa LS kan. Terus aku jelasin bahwa ini organisasinya Gus Dur gitu. Jadi kayak kalau Gus Dur kan oh oke gitu. Iya. Oke. Bentar ya. Bentar, sorry. Kak. Halo. Bisa ya? Dikecilin kalau. Oke. Sorry. Aku di kafe soalnya jadi agak. Iya. Terus Ya. tadi sampai mana ngobrol kita? Keluarga. Oke. Jadi keluarga sebenarnya ngerasa agak aneh juga kan, karena aku bilangnya ini organisasinya Gus Dur, sekarang bosnya Bu Yeni Wahid, terus kerja kita itu promosi toleransi gitu kan. Dan aku juga banyaknya main di pendidikan kan yang memang masih sejalan lah dengan backgroundku gitu. Jadi masih bisa diterima. Cuman aku juga suka cerita kalau misalnya kita bikin kegiatan di pesantren, terus ngundang kiai-kiai, bunyai. Nah tuh gimana keluarga juga respon ibu gitu, ayah? Kalau orang tua tuh concernnya bukan di situ, Fit. Aduh ini kamu gimana ketemu jodohnya kalau kayak gitu. Oh justru concernnya di situ. Iya, isunya nggak masalah. Ya aku bukan masalah tempat ya, bukan masalah tempat dan harus ngerjain apa, bukan masalah itu ya. Iya mungkin karena aku sedikit cerita karena di secara kehidupan sosial mungkin orang tua aku tuh juga punya sahabatnya tuh apa ya banyak kan yang beragama Islam gitu, tetangga juga semuanya udah kayak saudara banget. Kalau sekarang udah agak berkurang sih, cuman kalau zaman dulu tuh ya tetangga itu sama dengan saudara gitu. Aku makan, mereka makan di rumah juga, minjem alat cobek kayak gitu-gitu. Terus misalnya minta garam, minta cabai lah kan. Jadi itu sih, jadi kayak nggak terlalu takut banget dengan misalnya aku diislamisasi atau apa gitu. Sorry, tapi ada nggak yang pernah nyebut Kak Bida Ustazah Bida? Kan kok kalau ngadain acara di pesantren itu kan mau nggak mau kita harus menyesuaikan ya kadang-kadang ya. Kalau kita nggak pakai kerudung, kita pakai kerudung meskipun diginiin doang kan, kadang-kadang kan. Iya. Sering nggak ada yang nyebut Ustadz apa atau Kak Bida itu Islam ya, diduga ke orang Islam gitu awal-awalnya? Iya, awal-awalnya kan kayak kerja sama guru-guru gitu kan, stakeholders lah. Banyak yang ngira ya aku Islam gitu, tapi setelah beberapa pertemuan dan agak-agak sempat ada pengalaman lucu-lucu juga sih. Jadi kayak nanyanya tuh bukan nanya langsung, tapi nanya misalnya ke fasilitator kita yang lain kayak Mbak Afrida itu Islam nggak sih gitu, karena Muslim. kok kerja di Wahid tapi kok nggak pakai kerudung gitu loh. Jadi karena sedangkan teman-teman yang lain rata-rata berkerudung semua ya waktu itu ya.
dan teman-teman kan emang pas perkenalan misalnya gitu banyakan yang santri, terus kuliah di Hmm. UI, pokoknya backgroundnya Islami banget lah. Terus ini ada satu orang yang Hmm. kok nggak jelas banget, terus nggak pakai kerudung pula gitu loh. Jadi nanyanya tapi nggak berani nanya langsung, nanyanya ke yang lain dulu gitu. Terus Ke karena yang lain. ya, karena beberapa kali nerima pertanyaan kayak gitu, oh aku pikir mungkin perlu ya cerita backgroundku gitu, terus kenapa aku Betul, juga betul. turut mau ikut kerja di sini kayak gitu-gitu. Dan itu sedikit banyak jadi malah menambah apa ya empati mereka sih. Jadi oh iya ya ternyata ini emang tugas bareng-bareng kayak gitu. Terus waktu itu eh, ngerasa nggak sih kalau ngerasa insecure nggak dengan kondisi teman-teman yang aku nih Kristen sendiri, teman-temanku Muslim semua. Aduh, gimana ya? Biasanya kan ada kayak rasa canggung gitu ya, Mm-mm. atau rasa nggak enakan gitu. Waduh, gimana ya? Aku Kristen sendiri nih, merasa insecure gitu gimana? Kan merasa itu nggak waktu itu? Iya, awal-awalnya ngerasa itu karena bekerjanya kan spesifik ya ke misalnya masuknya walaupun isunya sebetulnya untuk semua apapun agamanya gitu kan, promoting peace-nya itu. eh, tapi banyak juga dengan guru-guru, terus siswa-siswa aku kayak sebagai ini jangan-jangan keberadaanku tuh jadi batu sandungan ya gitu. Jadi kayak gara-gara Wahid menghajar seorang kafir gitu kan. Jadi Wahidnya yang diragukan kayak gitu. Iya, iya. Ada Kan waktu banget itu sempat ada beberapa penolakan kan, ya. karena hmm, Ya gitu karena ya kok ada yang non muslim terus nggak pakai kerudung kayak gitu-gitu kan, tapi tadi sih kuncinya tuh memang di dialog juga yang menurutku setelah aku jelasin ke apa stakeholders yang tadi mempertanyakan ini ya jauh lebih bisa diterima dan uh, syukurnya tuh malah jadi baik gitu sampai sekarang kayak gitu-gitu. Terus juga oh ya akhirnya lagi faktornya tuh mungkin karena support dari teman-teman Wahid ya. Jadi karena di ya di Wahid tuh semua juga udah jadi kayak saudara gitu. saudara. Jadi di saling support aja terus ya nggak apa-apa kok gitu. Terus malah suka dibecanda-becandain. Terus diskusi kita juga sebetulnya nggak yang terbatas gitu, bahkan apa namanya kalau sama Libas tuh Pit Trinitas tuh gimana sih gitu, jadi lebih cair dan santai banget gitu karena secara personal udah baik, udah santai gitu Saling terbuka masing-masing, bahkan kalau nggak ngerti ya sharing, kalau ya. ini Trinitas apa, kalau Kak Bida kan biasanya tanya istilah-istilah Islam yang nggak ngerti karena mau berhadapan dengan kiai, kan gitu, sering-sering begitu kan kita. Sering sharing itu saling satu sama lain, dan itu udah, kalau boleh boleh jujur, sekarang udah ada, masih ada rasa nggak Enggak trauma sih, gitu dengan kejadian masa enggak lalu? enggak sih, udah santai aja, Udah nggak cuman ya? memang enggak, cuman memang kan jadi belajarnya itu gimana memposisikan diri gitu ya, karena oh aku baru tahu bahwa ada tradisi pesantren yang begini-begini yang harus kita respect kayak gitu. Jadi lebih ke justru apa ya cultural dan religious understandingnya itu aku jadi banyak belajar banget gitu, dan nggak apa ya eh, nggak membuat aku convert juga, cuman aku banyak belajar juga tentang nilai-nilai Islam, tentang tradisi-tradisi baik di pesantren kayak gitu, yang itu tuh menurutku ya keren banget dan bisa diadopt oleh semua orang kayak gitu. Oke. Terus lagi sibuk apa di Wahid Kak? Kak Bida nih, Kak Bida sama Wahid. Sekarang apa program yang lagi dijalankan? Sekarang kita masih dengan Sekolah Damai itu uh, kolaborasi dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, kerja di level SMA SMK negeri, terus apa namanya kita bikin turunannya sih kegiatan-kegiatan untuk rohisnya, keputriannya. Kemarin kita baru bikin kelas inisiator perempuan yang di Muslimah for Change kayak gitu-gitu. Uh,
selebihnya juga mengadvokasi sih, jadi kayak nyolek-nyolek atau ngerangkul pemerintah gitu kan yang punya kebijakan, Pak, ayo dong gitu, kita kerjain ini bareng-bareng. Kalau sekolah lebih aware lagi tentang penanganan kasusnya, tentang promoting isunya, kayak gitu-gitu. Gitu sih. Jadi di dua itu, di community development-nya sama di advokasi kebijakan. Di development-nya sama kebijakan ya. Ya. Terus itu apakah terinspirasi dari kegiatan-kegiatan itu ya yang Kak Bida lakukan sekarang di Wahid? Apakah dulu itu bagian dari oh ya aku dulu pernah di dunia pendidikan waktu SD waktu SMP pernah didiskriminasi. Kenapa sih nggak coba kita mulai dari SD SMP? Kita lakukan sejak dini gimana cara mereka supaya tidak mendiskriminasikan yang lain, terus supaya mereka juga awareness-nya kepada toleransi itu tinggi. Apa inspirasinya dari situ juga waktu itu? Ya, itu salah satu yang mendrive aku secara personal. Tapi kalau secara lembaga, memang kan hasil dari kajian-kajian Wahid sendiri, salah satu rekomendasi terbesarnya itu masuk dari jalur pendidikan juga kan gitu. Jadi sekarang juga kita sedang mengadvokasi rencana aksi nasional pencegahan ekstremisme, itu juga salah satu pilarnya adalah dari pendidikan gitu. Jadi kalau di Wahid sendiri dari pendidikan, terus dari komunitas desa, perempuan-perempuan di desa itu jadi beberapa pilar yang jadi pintu masuk gitu. Tapi kalau secara personal aku karena memang concern di pendidikan juga, jadi kayak nyambung gitu, tutup ketemu Jadi botolnya gitu. Jadi ada dua nih concernnya Wahid, kerjanya Wahid ya. Berarti di concern yang di usia remaja, di anak-anak sekolah, di pendidikan, sama di concern di pendampingan ibu-ibu, Iya. begitu. Kalau boleh tahu nama programnya apa? Kalau yang pendampingan ibu-ibu namanya Desa Damai. Jadi ibu-ibu, jadi kan kalau sebenarnya ngomongin perdamaian itu nggak, itu kan berkelindan dengan isu-isu lainnya termasuk ekonomi, pemberdayaan perempuan gitu-gitu. Jadi kita mencoba pendekatan yang lebih holistik dan kayak Gus Dur bilang juga kan peace without justice is just an illusion gitu. Jadi kayak pemberdayaan ekonomi juga perlu diperhatikan, terus kayak gimana perempuan-perempuan bisa berdaya juga perlu diperhatikan gitu-gitu. Jadi intersection gitu isunya dengan isu-isu lain gitu. Nah kalau yang di pendidikan namanya Sekolah Damai. Sekolah Damai. Ada berapa dampingan yang sampai sekarang di Sekolah Damai ini? Ya pilot kita itu 20 sekolah karena kita juga kapasitasnya terbatas, makanya tadi kita pengen gandeng gitu ya pemerintah daerah, pusat gitu buat bisa lebih banyak sekolah yang dirangkul lah gitu. Wah seru tuh jadi bagian dari sekolah damai sebetulnya. Kita bisa banyak belajar tentang isu-isu perdamaian, isu-isu toleransi dari situ Ya, dan sebetulnya. yang Tapi ada rencana nggak Kak itu diluasin? Nggak hanya 20 sekolah aja. Jangkauannya. jangkauan, nah ini lagi sih balik ke keterbatasan saya karena kan Wahid itu timnya nggak sebesar negara ini, terus yang diurusin juga banyak gitu. Jadi dan memang kan intinya kalau kita juga kerja bareng atau mendorong kayak praktek-praktek baik itu bisa diadopsi lebih banyak stakeholders gitu kan. Jadi oke, yang piloting Wahid, tapi sebenarnya ini bisa diadopt oleh siapa aja gitu, apalagi sama pemerintah yang punya kewenangan gitu supaya lebih sustain kayak gitu. Oke. Jadi sejauh ini dari dua konteks yang dikerjakan Wahid di pendidikan sama di pendampingan ibu-ibu, apa yang udah
sudah menuai hasil belum? Apa yang Iya, dikerjakan? sebenarnya kalau dilihat dari kerja-kerja Wahid dari sebelum kita ada gitu ya, sebelum aku Mm-mm. masuk, ya pasti sudah ada progres gitu. Kalau misalnya salah satu, sebenarnya nggak cuma sekolah damai dan desa damai ya, itu kan dari community development-nya. Tapi kerja-kerja Wahid itu banyak Mm-mm. riset, terus advokasi kebijakan, termasuk Betul. pendampingan dengan kelompok minoritas gitu ya. Terus itu kan jalan Ya. panjang, dan beberapa tahun lalu misalnya salah satu contoh baiknya yang udah terjadi uh, apa kolom KTP itu kan kayak salah satu contoh konkret kerja-kerja organisasi masyarakat sipil, termasuk salah satunya Wahid. Terus juga laporan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Itu juga dari tahun ke tahun Wahid bikin dan jadi bahan advokasi kebijakan juga, dan ada beberapa juga yang udah mulai diperhatikan gitu. Kalau Desa Betul. Damai dan Sekolah Damai, eh, cerita-cerita baik di level grassroots-nya banyak sebetulnya, dan itu yang jadi apa ya, fuel, yang jadi bahan bakar kita untuk semangat dan menunjukkan ini bisa loh diadopsi atau dilakukan ke lebih banyak sekolah atau desa gitu. Jadi perubahan-perubahan kecil misalnya kayak secara individu tadinya misalnya tertutup banget dengan, jangankan selain Islam gitu, sesama Islam yang beda mazhab aja dia ngerasa nggak nyaman gitu. Tapi setelah ikut kegiatan-kegiatan kita jadi lebih terbuka misalnya gitu. Terus dari segi organisasi misalnya Rohisnya tadinya kajian, terus nggak salah sih, tapi sekarang udah jauh lebih inklusif, terus bisa kolaborasi sama anak-anak organisasi Kristen, Buddha, Katolik gitu kan. Itu kan kayak wow banget, Rohisnya bisa gak cuma ngobrolin hal-hal keagamaan, tapi kesalehan sosial dan jadi inisiator di sekolahnya gitu gitu. Jadi Itu hal-hal itu yang kayak itu gitu yang sih. yang nge-bridging Wahid yang oh ya apa ya? Ya memberikan arahan misalnya, oh ini loh pentingnya perdamaian, ayo Rohis juga harus kerjasama dengan kelompok Nah, organisasi lain yang harus dilakukan, itu kan ya, kerja-kerja Wahid pada ya betul. Jadi untuk karena mendorong itu. betul. Jadi kan kita tadi kita sepakat ya bahwa ruang perjumpaan itu penting banget, dan itu yang Penting. kita dorong gitu loh. Kita nggak masalah radikal radikal tanda kutip dengan keyakinan kita masing-masing, tapi jangan lupa kita juga menyengajakan gitu ya. Karena kalau terkungkung di komunitas sendiri, di kelompok sendiri, nggak ngelihat yang lain, kapan kita ketemunya dan kapan kita ngertinya dengan orang lain gitu kan. Nah, makanya di situ kita ngedorong, ayo dong Rohis nih bisa nih adik-adik jadi inisiator-inisiator, jadi penggerak gitu kan. Ternyata emang beneran bisa, dan keren banget gitu. Apalagi sekarang di masa pandemi kan nggak perlu modal gede-gede ya, jadi kayak live kayak gini atau webinar, kerjain bareng-bareng sama Iya, organisasi lain itu betul bisa betul betul. gitu. Kak, kalau dari beberapa hal yang udah dilakukan Kak Ida dengan Wahid ya, Kak Ida juga. Tapi aku juga, ya kita kenal udah lama ya. Kakak ini selain di Wahid kan juga eh, ngelakuin beberapa kegiatan-kegiatan yang sosial yang menurutku banyak banget juga kegiatan-kegiatan sosialnya. Ada misalnya kalau aku lihat nih di dataku ya, eh, aktivitas sosialnya nih, misalnya GMB, ada anak asuh yang kita sering sharing bareng tentang anak asuh itu, terus ada toko mantan. Bisa diceritain nggak? Di GMB, kalau GMB tadi sempat diulas dikit ya, diulas dikit apa yang dilakukan pada waktu itu. Terus anak asuh nih sama toko mantan. Iya, sebetulnya Ini itu berkait. menarik nih. Ya Hmm. itu sebenarnya berkait. Jadi si adik asuh ini sebenarnya juga berangkat dari kegiatan giving back program ya, kita nyebutnya di Gerakan Mari Berbagi itu. Jadi aku sama beberapa teman waktu itu bikin kegiatan di Banten Pedalaman,
yang kita ngelihat bahwa tingkat melanjutkan ke pendidikan anak-anak SMP di sana itu rendah banget. Jadi anak-anak kebanyakan selesai sekolah SMP itu menikah, kalau nggak ngerjain sawah orang, jadi tukang atau jadi asisten rumah tangga gitu. Terus kita ngelihat sebetulnya banyak banget anak-anak yang potensial, tapi mungkin mereka belum ngeh bahwa bisa loh kehidupannya, level kehidupannya naik dengan pendidikan gitu. Karena selama ini kan pilihannya emang harusnya jalur itu deh gitu kan. Jadi kita waktu itu mikir kayaknya kita harus menciptakan satu real contoh nih cerita baik dari desa ini gitu kan. Akhirnya kita mikir untuk bantuin sekolah satu adik dari desa itu, Desa Cipeti namanya. Nah waktu itu di Banten ya? Ya di Pandeglang, namanya Desa Cipeti. Itu nggak ada di Google Map deh kayaknya, Fit. Iya, aku juga kaget pas lihat ini ada ya daerah kayak. Nah itu adik itu mulai kelas berapa adik kakak Pinang waktu itu? Kakak Rawat baru itu. Kita tuh kesana tuh pas dia masih SMP, masih kelas 2 atau kelas 3 gitu. Jadi kayak pas di kelas 3 kita kompor-komporin gitu kan, mau nggak nih ngelanjutin bla 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 bla. Akhirnya dia ngelanjutin, tapi karena memang secara kualitas pendidikan di sana juga agak sulit bersaing dengan misalnya sekolah-sekolah di ibu kota gitu ya. Jadi waktu itu kita pengennya sih dia SMA-nya di Jakarta supaya nanti persiapan universitasnya lebih matang gitu. Tapi ya kompleks lah karena kerja dengan anak-anak, ada orang tua juga, ada budaya juga di situ yang ditaburkan. Jadi intinya kita berkompromi, si adik ini yang penting lanjut sekolah dulu tapi tetap di sana waktu itu dan dapatnya tuh SMK. Terus sekarang kuliah dia dan ambil jurusan pendidikan. Semester berapa? Pendidikan agama Islam. Iya, aku. Semester berapa? Sekarang udah masuk semester 5. Udah dikit lagi sih. Dia nggak berasa. Dan itu tapi dia nggak tahu kakak sekarang bertahan sendiri. Teman-teman udah nggak ngasih. Teman-teman bantu sekali-sekali. Jadi waktu itu kayak kita ganti pas dia SMA itu kan aku lagi kuliah keluar, ada temen yang gitu, terus gantian karena kan ngerti lah ya siklus kehidupan tuh berganti gitu kan, Fit. Jadi kita ya udah sama-sama ngerti aja siapa yang lagi bisa backup gitu. Jadi dan sekarang udah semester 5, mudah-mudahan bisa jadi beneran guru agama yang menyebarkan peaceful Islam. Terus ini benar-benar dedicated banget sih, benar-benar dedicated banget. Tapi pilihan jurusan itu kita nggak arahin sih, itu pilihannya dia sendiri gitu, dan aku agak kaget juga gitu, tapi ya senang juga sih gitu. Terus yang toko mantan itu juga sebenarnya berkaitan. Jadi kan kita tuh seringkali punya semangat yang besar tapi modalnya nggak ada gitu kan, Fit. Jadi betul. Jadi daripada seringkali berhenti di tengah jalan. Ya. Nah, jadi tuh waktu aku sekolah di UK itu, di sana tuh banyak banget yang namanya charity shops gitu, jualan barang-barang bekas, dan itu tuh jadi budaya masyarakat aja untuk nyumbangin barang yang udah nggak kepake terus bekas gitu. Piring lah, gelas lah, dekorasi rumah, stroller, kayak gitu-gitu. Jadi itu jadi aja nggak ada gengsi gitu. Nah terus pas balik ke sini aku ngobrol kan sama teman-teman, guys, ada pengalaman menarik nih dari sana gitu, mau kita coba gitu, daripada kita ngeluarin dari kocek sendiri terus gitu kan. Akhirnya untuk akhirnya dibuatlah si toko mantan. Putus-putus. Ya. Oke. Sampai mana? Ini putus-putus tadi, Kak.
Gimana ya? Udah putus. Jadi pas IG memang gini sih, IG konten memang gini. Ah, gak apa-apa lah, pelan-pelan. jadi pas gimana tadi? Jadi Pelan-pelan, pas pelan-pelan. tadi Halo, sorry. Kayak kepuk deh. tadi Sayang itu banget ini. halo. Halo Kak, Ya, udah jelas? Jelas nggak suaraku? jelas. Aku jelas nggak? Nggak jelas ya? Oh my god. Halo Kak, Kurang halo. halo. Udah jelas. Oke. Jadi aku Oke, persingkat jelas. aja lah Hmm. biar nggak putus-putus lagi. Jadi intinya si toko mantan itu usaha yang kita lakukan untuk nerusin si tadi yang adik asuh itu. Idenya dari toko barang bekas charity shops di yang waktu aku kuliah di UK itu gitu. Terus ada misi lagi sih sebenarnya di balik itu karena aku juga sebetulnya concern dengan isu lingkungan dan sebetulnya beli barang bekas dan berdonasi itu salah satu upaya untuk uh, memutar Recycle. memutar apa ya penggunaan barang-barang supaya lebih sustain dan nggak jadi sampah di alam kayak gitu. Jadi kayak sambil mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu. Dan akhirnya itu betul-betul jalan Kak? Bisa supply beberapa kebutuhan adik Iya, angkat. iya. Jadi tapi mungkin memang yang aku perlu belajar adalah maintaining jualan online ya karena kan sekarang online dan aku tuh sebetulnya nggak terlalu attach dengan sosial media kayak gitu-gitu jadi dan marketing promoting gitu nggak terlalu suka tapi sementara sekarang tuh mainnya banyaknya di situ ya kan jadi agak terkendala Heeh. lah tapi buat teman-teman silahkan follow boleh nggak iklan Iya, tapi nggak apa-apa. Ini promo loh. Teman-teman yang mau ya bantu adik angkatnya Kak Widya bisa sumbangin barang-barang second hand-nya yang bekas ya dipakai tapi masih bagus tuh. Kasih aja betul ke Kak Widya biar dipromoting ke toko mantan. Toko mantan itu oh, akun IG-nya apa kamu Kak? juga donatur kan ya Fit barang-barangmu banyak banget udah laris Enggak lah. foto model Iya dong. makasih ya sudah membantu Toko mantan itu akun IG-nya apa? Toko akun IG-nya? uh, Akun at toko mantan underscore toko mantan underscore. Di situ bukan toko ya bekas cewek, bekas pasangan loh ya. Toko mantan itu. mantan itu Biasanya asosiasi. pacar ya mantan barang-barang barang mantan juga boleh Man sih kalau kalian putus terus pergi terus mau nyumbangin barangnya boleh tapi oh, untuk boleh. barang-barang yang jadikan mantan juga boleh gitu Nggak takutnya teman-teman asosiasinya kalau toko mantan. Oh, ini toko yang khusus jualan barang-barang mantan. Emang enggak barang-barang mantan sih, barang-barang mantan yang nggak lagi kepake, barang mantan yang barang bekas mantan lah yang nggak barang-barang kepake. Mantan barang-barang. Oh iya, mantan barang-barang. Kebalik-balik, suka kebalik-balik. iya Mantan barang-barang. begitu Nah, kan perjalanannya, aku pikir dari tadi kakak menjelaskan dari mulai pengalaman kecil, turning point-nya sampai nggak trauma lagi, lalu betul-betul ngejalanin kerja-kerja perdamaian, sampai punya eh, adik angkat atau adik asuh sih? ya adik asuh lah Adik asuh ya. kan Sampai punya adik asuh, terus sampai punya toko mantan. Itu menurutku sih luar biasa banget sampai ke situ. Nah, tapi
yang aku pengen tanyakan ke Kak Pida sih sebetulnya. Dalam menurut Kak Pida nih ya, menurut Kak Pida, memaknai damai dan hidup damai itu gimana sih? Hmm, Ini memaknainya dalam ya. banget sih, dalam banget. Memaknai damai gitu. Kan setiap orang merasa Hmm. kedamaiannya ada di diri masing-masing. Subjektif banget sih menilai damai di masing-masing orang. Tapi dalam konteks Kak Pida nih, selama perjalanan hidup kan pasti ini perspektifnya pasti udah beda. Maknanya perdamaian. Kak Pida gimana? Iya, kalau kalau dari aku tetap startnya dari diri sendiri sih ya. Jadi Mm-mm. hmm, damai itu kayak ngerasa konten tuh apa ya? Mensyukuri dengan apa yang udah kita punya, sehingga itu bikin kita mikir bahwa hidup kita tuh bukan cuman untuk diri kita sendiri gitu loh. Jadi um, melampaui kepentingan kita sendiri gitu. Dan mungkin proporsinya untuk setiap orang dan caranya bisa beda-beda gitu. Jadi menurutku itu jadi damai itu ketika kayak kita tuh udah bisa konten atau ngerasa apa ya cukup dengan diri sendiri, terus sehingga kita bisa bikin perubahan atau bantu orang lain gitu. Walaupun perjalanan selesai dengan diri sendiri tuh seumur hidup ya, beda ya. Maksudnya bukan nanti ini jadi Ya, obrolan kegalauan hidup. Ya tahu lah ya kita terus berproses, tapi itu sambil kita berproses kita bisa ya, memikirkan bahwa hidup kita tuh bukan cuma bukan buat diriku sendiri gitu loh. betul. Itu yang ku maknai. Ah, kalau ini kan juga menjelang Natal ya. Kak Bida pasti juga besok ngerayain Natal. Mau ngerayain Natal di mana Kak? Di Jakarta atau di Di Jakarta aku tidak balik di berencana Jambi? pulang. Nggak balik di Jambi? Enggak. Masih worry ya? Masih takut ya? Iya, dan Masih takut ya? ngerasa bersalah gitu Fit, dan kebetulan orang tuaku juga bilang nggak usah dulu, jadi ya disupport juga gitu loh, jadi kayak ya udah nggak apa-apa berarti gitu, kecuali kalau orang tuaku bilang pulang lah, nah itu makin bikin sedih sih, cuma karena dimengerti ya udah nggak usah pulang dulu. Kak, tapi aku pengen dengar sih dari perspektif kakak. Kan setiap Natal itu selalu ada ramai perdebatan di ya dunia maya ya. Live kita juga tentang eh, haram ngomongin Natal, haram ngucapin Natal, haram ngucapin selang Merry Christmas dan lain-lain. Bahkan haram bagi kita untuk pakai, bahkan pakai itunya loh, apa sih? Aku nggak tahu ya. Apa yang biasa Peci, gitu kan dekorasi. topinya Sinterklas, kayak topinya Sinterklas gitu loh. Itu haram. Kalau dari sudut pandang kakak sendiri ngerasa gimana ya? Nggak ada rasa tersakiti atau enggak sih? Gitu. Itu Lucu kan sih, sebagian aja sih. lucu sih Fit, kayak sebenarnya masuk di akal aku, jadi kayak ya udah kalau misalnya maksudnya ngapain sih itu dijadikan perdebatan gitu loh, jadi Heeh, 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 heeh. sebagai orang Kristen aku nggak terlalu masalah, maksudnya nggak pernah sakit hati kalau misalnya ada temen yang nggak ngucapin gitu loh, jadi udah biasa Heeh. biasa aja, biasa banget gitu. Yang sedih justru melihat perdebatannya serius, kayak guys ini sumpah nggak penting banget gitu, kita bisa nggak sih mikirin hal-hal lain aja. Energinya itu loh. Dan kenapa itu terjadi setiap tahun ya? Nah itu dia Fit. Padahal udah berulang-ulang kali dibahas. Berulang-ulang kali orang juga statement bahwa ini begini gitu. Iya kan? Iya mungkin ini nggak sih, nggak tahu, kayak kita tuh nggak terbiasa untuk agree to disagree nggak sih, jadi kayak tetap Heeh. kekeh aja, maksudnya kalau misalnya ada yang mau ngucapin ya monggo, kalau yang ada yang berkeyakinan nggak boleh ngucapin ya juga monggo gitu loh, jadi Betul, betul. ngapain
ngapain pusing. ngapain ngapain Iya, pusing ya. Heeh. Tapi Kak ngerasa aman nggak sih Natal tahun ini dengan siklus kondisi yang hari ini nih dalam konteks yang ya masih dinamis sekali ya, iya, karena ya diskriminasi masih ada, terus ujaran kebencian juga di mana-mana. Nih kakak sebagai orang yang mau ngerayain Natal, wah apa agak takut nggak sih? Ada rasa takut nggak sih? iya. Eh, sedih ya ngeliat dari tahun ke tahun kayak kalau merefleksikan dari hidup dari kecil sampai sekarang. Zaman kita kecil SD itu kan Fit nggak ada ya yang namanya terorisme tuh kayaknya nggak ada deh Fit. Seingat aku, apa aku yang belum tahu ya? Ini nggak sih pemboman Iya. gereja? Lalu 2004 kayaknya. Akhirnya 2004 kan awal-awal. 2000-an ke atas lah. Iya kan? Heeh. Mm-mm. Iya, Heeh. nah, jadi terus juga kita bertetangga, ya mungkin nggak semua berubah juga, tapi kalau di konteks aku ngerasain sih ada perubahan gitu. Dulu tuh kita Natalan juga masih banyak punya tamu yang Muslim gitu. Beberapa tahun terakhir itu nggak ada gitu. Eh, tamu-tamu pas open house kayak gitu. Jadi terus juga jangan kan perayaan Natal ya, masuk day to day nggak secair dulu lagi yang bisa santai makan di rumah atau kita hantaran. Eh, ini kisah nyata ya, aku tuh keluargaku tuh sekarang nggak cukup percaya diri juga untuk menghantarkan masakan kita ke tetangga gitu. Kalau dulu tuh Sampai kalau habis setakut itu ya efeknya. iya jadi dan bukan bukan takut sih, jadi eh, ya menghargai juga kali ya gitu. Padahal di rumahku tuh nggak pernah Fit masak, Iya. masak babi tuh nggak pernah, babi anjing itu nggak pernah nggak pernah masak itu di rumahku. Jadi dulu tuh pas aku kecil kalau misalnya ibuku tuh masak masakan khas Batak gitu ya, yang halal, sayur ada sayur daun ubi tumbuk namanya kayak gitu-gitu, atau sayur asam itu tuh kita tuh selalu hantar-hantaran ke tetangga gitu. Aku juga dulu pas masih kecil suka dititipin tetangga, terus kalau tetanggaku sholat aku ikut-ikutan pakai kerudung, dikerudungin dari itu loh anduk tukang beca itu loh Fit, dipenitiin terus ngikut-ngikut gitu dari belakang tuh santai-santai aja gitu loh. Jadi eh apa ya, kehangatan-kehangatan kayak gitu sih yang menurutku sekarang nggak ada lagi, dan itu aku kangen sih gitu. Sekarang perdebatannya di sosial media terus bikin geleng-geleng dan gitu. Iya. Kita nggak tahu lagi sih. Tapi menurut Kak Bida nih, gimana sih perdamaian, seharusnya perdamaian di Indonesia ini? Mungkin Yang itu ya. mungkin agak susah ya mewujudkan yang ideal ya, karena itu abstrak ya. Tapi perdamaian yang udahlah, perdamaian yang ya yang damai, yang kita hidup bisa berdampingan dan lain-lain. Itu kayak kayak mana sih caranya menurut Kak Bida? Uh, menurutku mulai dari balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Jadi apa yang udah kita lakukan gitu. Mungkin kata perdamaian tuh terlalu besar gitu ya, Fit. Terlalu abstrak, besar dan Iya. ngawang-ngawang, topis gitu. Jadi kalau aku sih selalu semangatnya tuh kayak secara individu kita tuh bisa ngelakuin apa sih? Kalau misalnya kita refleksikan dalam kita organisasi, dalam kehidupan sehari-hari, berapa banyak temen kita punya sahabat, sahabat ya, yang dekat, Iya. yang punya latar belakang beda. Itu aja dulu gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kita tuh sudah secara personal punya tadi ya hubungan baik dengan teman-teman yang beda-beda gitu, bahkan ini agak ekstrim sih aku ngomongnya, tapi ya nggak ini juga Nggak sama apa-apa. yang ateis mungkin gitu loh. Jadi punya nggak temen yang ateis selama ini? Mungkin kayak kita kalau dari perspektif orang beragama apa sih gitu, tapi kita pernah nggak sih coba cari teman atau membuka diri kayak oh perspektif mereka kayak gitu loh gitu. Jadi dengan secara sadar berupaya cari perjumpaan-perjumpaan itu gitu. Kalau aku tuh kemanapun aku pergi aku selalu berusaha itu karena aku penasaran perspektif mereka gimana. Terus
sebagai, misalnya aku waktu sekolah ke luar negeri itu aku boleh dibilang aku memposisikan diri sebagai duta Islam loh, Fit. Jadi ketika Mem- kalau ngobrol sama teman-teman memposisikan diri sebagai duta sorry Islam, duta Islam. iya. Kenapa? Duta Islam di Iya. Jadi oke gini, oke. kalau Interesting. misalnya Gimana? aku selalu mencari peluang waktu itu gimana aku bisa berinteraksi dengan teman-teman dari negara-negara yang beda-beda gitu ya. Terus gimana aku bisa mempromosikan Indonesia gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika orang tahu aku dari Indonesia, itu asosiasinya negara Muslim terbesar. Pasti. Nah, Pasti. pasti. Terus pemberitaan pemberitaan di luar negeri itu sering banget negatif, Fit. Pas banget waktu aku di sana tuh bom Teroris. Sarinah dong. Iya. Oh, iya 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 betul betul. Jadi orang-orang itu Islam di Indonesia itu radikal ya, gitu. Nah, ketika aku nggak punya experience yang baik dengan teman-teman Muslim, aku bisa aja bilang gitu kan, bilang aku sebagai minoritas emang nggak nyaman sih gitu dengan umat Muslim di Indonesia misalnya gitu. Tapi tabungan sosial itu yang bikin kayak kita sebagai individu selalu dengan sadar mengupayakan itu gitu loh. Jadi balik lagi, damai itu kita nggak usah mikirin yang utopis dan tinggi-tinggi deh. Mulai aja dari diri sendiri, kayak tetanggamu, temenmu, berapa banyak yang beda gitu. Jadi dan seberapa besar usaha kita buat keluar dari komunitas atau dari kelompok kita gitu, buat dengerin, buat ngobrol, buat interaksi kayak gitu. Ngobrol. Iya, Nah, sesimpel itu berarti aja. kakak waktu itu justru bilang bahwa eh, hmm, sebaliknya, kalau ada orang tanya, misalnya di UK kan pada waktu itu di Ya, Manchester University kan waktu itu. ya. Terus ada orang tanya, misalnya, oh di Indonesia itu Islamnya Islam radikal ya? Wah kakak waktu itu jawabnya kayak mana? Enggak dong, moderat dong, toleran. Aku jelasin. Dan itu kesempatan jadi PR besar karena pemberitaan di sana yang ditangkap kayak gitu. Tapi itu jadi pintu masuk juga untuk cerita lebih banyak gitu. Tapi Oh iya, orang yang nggak concern, mungkin betul. bisa jawab aja gitu loh, Fit. Kalau aku bener-bener ini ya, karena memang sangat, wow ini kesempatan gitu ya. Jadi aku ceritakan di Indonesia tuh kita mayoritas memang Islam, penduduknya ada berapa, pulaunya ada berapa. Intinya kayak kita tuh sangat kompleks, tapi kita tuh kompak banget gitu. Dan dengan mayoritas Islam dengan populasi Islam yang terbesar kayak gitu loh, bisa orang-orang tuh pada serius kalian tuh punya 17.000 pulau gitu, itu kayak gimana caranya. Banyak yang terkaget gitu. Terus misalnya juga aku cari kesempatan, ada beberapa kali yang mereka itu baru pertama kali berinteraksi dengan orang selain orang Inggris gitu, Fit. Udah nenek-nenek, kakek-kakek gitu. Jadi makanya itu juga Jadi yang kayak mereka baru tahu orang luar gitu ya? iya gitu. Dan Hmm, stigma-stigma kayak gitu kan yang bisa kita hmm, patahkan dengan betul betul. perjumpaan gitu. Aku juga Perjumpaan, dialog, betul kan? itu juga yang bikin aku senang kerja di Wahid, karena aku sebagai minoritas jadi ngerasa berdaya juga bahwa aku juga bisa berkontribusi gitu loh. Jadi sebagai minoritas itu ya terlepas apapun agamanya, ya mungkin kayak di yang jadi minoritas bukan cuma Kristen gitu, Islam juga mungkin. Tapi kita menunjukkan diri bahwa uh, kita tuh kerja bareng-bareng loh, mayoritas minoritas Betul betul bareng-bareng gitu. Jadi betul. gitu. Sama-sama lah, sama-sama Iya, mendukung. Kalau minoritas juga menutup dukung diri, yang terus mayoritas. nggak pernah cerita, nggak pernah reach out, juga nggak ketemu juga kan. Ini karena nyarinya di mana nih, nggak Iya, kelihatan betul. gitu. Betul, betul. Gitu. Tapi ada yang menarik nih dari satu pertanyaan nih, dari beberapa pertanyaan yang dikirim oleh teman-teman kawan-kawan bercerita ya. Misalnya gini, dari _ID, apa dalam apa dalam mewujudkan perdamaian harus ada konflik atau masalah terlebih dahulu ya? Enggak. Kakak menurut kakak ini gimana? Jadi kalau perdamaian itu sebenarnya
ada dua ya, perdamaian positif dan perdamaian negatif gitu. Ya, Iya, iya, iya. Perdamaian positif dan perdamaian negatif. Menarik. Terus? ya kan, kalau kalau perdamaian negatif itu ditandai dengan ketidakadaan konflik, ya kan. Jadi kalau Ya. misalnya kita nih di Jakarta nggak ada konflik, kita damai. Tapi di belakang-belakang itu banyak banget ketidakdamaian yang lain. Kesenjangan Betul. ekonomi, ketidaksetaraan di berpolitik, misalnya kayak gitu. Jadi banyak banget Betul. Betul. lapis-lapis lain yang itu tuh sebenarnya nggak damai gitu loh. Cuman karena nggak ada konflik aja. Dan ngomongin mewujudkan Betul. perdamaian, itu menurutku bukan karena ada konflik terus kita resolve. Tapi kalau kata Pak Kiai Moksid, ini tuh kerja peradaban gitu. Jadi investasinya investasi jangka panjang gitu. Jangka panjang. Bener. Investasinya jangka panjang. Kita ngomong kayak gini mungkin ada yang langsung tertarik, ada yang enggak. Terus kita misalnya kerja Iya, sama betul. muda juga, Betul banget. mungkin ini cuman satu dot tadi ya, satu dot dalam hidupnya, terus ada dot-dot titik-titik lain yang akan jadi pengalaman dia ke depan kayak gitu loh. Jadi menurutku harus diupayakan oleh semua orang dengan kapasitasnya Ya, masing-masing gitu. Dan tidak betul. maksudnya tidak diasosiasikan dengan konflik gitu. Walaupun ya ada perdamaian yang dalam konteks itu gitu. Gitu Fit. Kalau perdamaian dalam konteks yang itu tadi yang negatif ya, positif? Ya, kalau yang positif kalau yang negatif itu kan tidak ada konflik. Kalau yang Tidak ada konflik. kalau yang positif itu tidak ada ini lagi apa namanya kesenjangan kayak gitu-gitu. Jadi itu yang diupayakan lebih besar kayak gitu. Jadi konteksnya adalah bahwa apakah itu perlu konflik terlebih dahulu, lalu ada perdamaian? Kan nggak selalu begitu toh. Perdamaian ya bisa terwujud meskipun tanpa ada konflik. Betul. Perdamaian itu tadi kayak misalnya kalau misalnya ada yang mengalami ketidakadilan, apakah jadi damai akhirnya? Kan enggak. Jadi Enggak, pasti enggak. iya makanya itu. Terus dan kompleks banget sih teman-teman, kayak itu ngomongin konsep perdamaian yang ngomongin konsep diskriminasi lagi. Diskriminasi juga ada yang terstruktur, ada yang nggak terstruktur gitu. Terus gimana nih kita ngebobol yang terstruktur? Aku jadi ingat satu cerita ini. Aku juga baru paham akhir-akhir ini ya. Jadi misalnya yang contoh diskriminasi terstruktur di lingkungan pendidikan. Misalnya ada lomba cerdas cermat antar sekolah. Betul, ya. Nah, salah satu pelajaran yang dilombakan atau yang jadi materi kunci itu mata pelajaran agama. Jadi tim-tim yang timnya itu nggak ada Kak, putus-putus, sorry. Nggak tahu ini sinyalku atau sinyal wifi ya, sorry. Halo, oh ini jadi jelas Kak? Dari aku jelas Kak? jelas. Oke. Jelas. Oke, lanjut Kak. Jadi tuh misalnya nih pemerintah daerah bikin lomba misalnya dinas misalnya gitu ya, dinas bikin lomba cerdas cermat untuk sekolah-sekolah negeri misalnya gitu. Salah satu mata pelajarannya biasanya kan banyak tuh, matematika, apa plus agama gitu kan. Nah, itu diskriminasi terstruktur Fit. Jadi tim-tim yang nggak punya personel yang beragama untuk bisa dapat poin di pertanyaan-pertanyaan agama. Tinggi. Gitu. Jadi aku baru ngeh kenapa waktu aku dulu SMA yang dari sekolah-sekolah Katolik itu susah aja dapet juara lomba cerdas cermat. Tapi kalau lomba olimpiade mata pelajaran mereka banyak. Halo.
Kayaknya di kamu, David. Oh, tersendat. Kayaknya di aku ya. Kayaknya di aku nih. Aku sih kayaknya di aku. Oke. Sorry kak. Tapi ini yang terakhir, untuk yang terakhir sebagai penutup. Ini kan momen Natal juga. 2 hari lah, 2 hari. Tapi besok udah mulai Pasca ya. Besok. Malam Pasca ya. Hmm. Besok Malam malam Natal, ya. David. Besok 24. Besok malam. Nah, Ya. selamat Natal kak. Aku pengen ngucapin itu di sini. Selamat Natal untuk Kak Vida. Terima kasih. Semoga Gak masalah. ya, Fit. Nah, aku pengen tahu nih, apa harapan kakak, Kak Vida, untuk Indonesia damai di momen Natal ini? Aku nggak pengen yang utopis sih. Balik lagi ke yang kita diskusikan tadi. Betul. Pengen Yang tuh konkret aja sih. ya, setiap kita bateraiku ternyata Putus-putus jadi ya? Sorry. apa namanya, di setiap kita itu memang dengan sadar mengusahakan apa yang kita bisa lakukan untuk apa ya, menghargai perbedaan dan melakukan sesuatu yang lebih dari kepentingan diri kita sendiri. Itu aja sih. Muluk-muluk kayak gimana Oke, banget. tapi dalam banget itu. Terlalu capek ya, Fit, bermimpi Enggak, ya. enggak. Tapi kebetulan ya, emang orang pesan itu memang yang bagus, menurutku ya, dalam konteks menurutku, itu yang bisa dilakukan oleh orang dan nggak abstrak ya. Gimana. Yang applicable, yang bisa orang lakuin, ya lakuin gitu aja. Oke teman-teman, mungkin banyak inspirasi dalam 1 jam lebih yang kita omongin, kita obrolin, dan kita kulik-kulik dari mulai pribadinya Kak Vida, dari mulai kerjaannya Kak Vida, dari mulai pengalamannya Kak Vida selama ini, mulai dari kecil sampai sekarang. Teman-teman mungkin banyak ngambil satu pelajaran tertentu yang mungkin bisa diceritakan ke banyak orang dan mulai dilakukan. Jadi dan mohon maaf, kita harus ngakhirin juga momen bercerita malam hari ini, dan semoga kawan-kawan bercerita ini tadi agak putus nyambung ya, tapi Ya, semoga maaf ya. aja nanti semoganya aja nanti hasilnya ketika dirender di YouTube juga hasilnya lumayan bagus, nggak putus nyambung. Bagi kawan-kawan bercerita yang nggak sempat untuk nonton obrolan kita tadi, bisa langsung juga lihat di YouTube-nya beritabaru.co, dan nanti juga mungkin akan diupload sama kita nggak tahu kan, mungkin akan diupload di YouTube-nya Wahid Foundation juga, dan beberapa highlight juga kita bisa lihat di Instagram-nya Berita Baru Co dan Wahid Foundation mungkin juga. Kan kita nggak tahu. Oke, terima kasih banyak Kak Vida untuk malam ini. Selamat Natal sekali lagi. Selamat Natal untuk sahabat kawan-kawan bercerita di luar sana. Oke, Kak Vida, pesan terakhir apa? Silakan. Maaf tadi apa? Maaf apa? Maaf apa tadi? Banyak technical issues, maaf ya teman-teman. Internetku kalau malam suka gini. Start from yourself, itu aja sih. Oke, kawan-kawan bercerita, sorry banget kalau malam hari ini ada nggak lancarnya. Oke, Kak Vida, see you soon. Semoga kita bisa segera melewati pandemi ini dan stay safe semuanya. Bye-bye Kak Vida. Bye.